Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri Pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri Pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-105, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan bersama-sama. Sekali lagi dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan judul Perikop Permulaan Penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan bersaat teduh. Kami mohon hikmat dan pengertiannya daripada Tuhan, memimpin dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, agar kami dicelikan dan memahami apa maksud dari kebenaran firman yang sudah kami baca tadi, Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, nas firman Tuhan ini akan menjadi jawaban bagi setiap pertanyaan kita, ya. Murid-murid Yesus mempertanyakan, kapan kedatangan Tuhan? Apa tanda-tandanya? Dan bagaimana tanda kesudahan zaman? Bukankah itu juga yang menjadi pertanyaan kita kebanyakan hari-hari ini, saudaraku, ya? Kata orang itu ada kiamat yang last final judgment, ada kiamat yang kecil, yakni kematian, ya. Ada kiamat yang besar, yakni kematian kekal. Dan murid-murid bertanya karena Yesus menjanjikan bahwa kelak ia akan datang kembali. Lalu murid-murid wajar bertanya, kapan? Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu? Tanda kesudahan dunia? Jadi murid-murid sudah mendapatkan gambaran bahwa Yesus tidak mengkoreksi satupun kalimat yang mereka sampaikan. Memang bisa dikatakan bahwa tanda kesudahan zaman itu adalah tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya.
Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya juga kepada setiap kita yang membaca kebenaran firman Tuhan hari ini tentunya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini penekanan luar biasa. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Faktanya hari ini saya pribadi melihat ada begitu banyak penyesat-penyesat yang bahkan bisa tampil di tempat-tempat peribadatan atau dalam sebuah acara. Dan di mana mereka menekankan dan mengajarkan segala sesuatu yang rohani tetapi bukan Kristus. Hari-hari ini sedang terjadi, saudaraku. Orang-orang ini menyesatkan karena fokus mereka adalah perut, fokus mereka adalah gengsi, fokus mereka adalah berkat. Tetapi bukan Tuhan. Ya, hati-hati supaya kita jangan disesatkan hari-hari. Ayat yang kelima maksud saya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, nas ini bisa bermakna ambigu ya. Itu bisa artinya ada orang yang akan mengaku-ngaku Yesus, mengaku-ngaku Mesias. Ya, sepanjang sejarah memang ada beberapa orang yang melakukan hal seperti itu. Dan itu kita tidak usah terlalu dalam memahami kitab suci pun kita akan tahu bahwa itu penyesat. Orang-orang yang mengakui bahwa ia Yesus, orang-orang yang mengakui bahwa ia Yesus yang datang kembali, orang-orang yang mengaku bahwa ia adalah Yesus dari kota ini. Kita bisa setuju ya, ini penipu. Namun ada makna yang kedua yang harus kita pelajari di sini. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus berarti ya, dan berkata akulah Mesias, dan berkata Yesus itu Mesias. Jadi dia tidak sedang menunjuk kepada dirinya, tapi dia menunjuk kepada Yesus. Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini yang lebih serem daripada yang pertama. Kalau yang pertama bisa dibedain ya. Contohnya beberapa bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu ya. Setahun apa 2 tahun yang lalu itu ada pengakuan tentang seorang wanita dari China, dari Tiongkok, yang berkata bahwa ia adalah Mesias yang datang dalam rupa seorang wanita. Wah, orang meyakini bahwa benar dia Mesias. Saya lupa namanya siapa, saudaraku ya. Kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa ia adalah Yesus, maka saya katakan, sudahlah, tidak usah saudara membaca Alkitab banyak-banyak. Saya yang sudah membaca Alkitab banyak-banyak mungkin lebih jelas ya memang. Saya akan dengan tegas berkata orang ini penyesat. Ngaku-ngaku Mesias, ngaku-ngaku Yesus. Padahal apa yang dikerjakan Yesus sudah final. Tidak mungkin lagi dia datang untuk sesuatu hal dan membawa kitab yang baru. Ya, karena Yesus perempuan ini membawa kitab yang baru, saudaraku ya. Dia menulis kitab yang baru. Maka saya bilang, itu jelas penyesat. Yesus datang kedua kali hanya datang sebagai raja dan sebagai hakim yang menghakimi seluruh dunia ini. Itu endingnya. Gak ada lagi yang namanya Yesus datang lagi. Gak ada. Gak seperti itu kalau kita cek dan recheck kebenaran firman Tuhan. Tapi yang berbahaya ini adalah kebanyakan orang akan datang menggunakan nama Yesus dan menunjuk bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi mereka menyesatkan banyak orang. Bagi saya yang menyesatkan banyak orang itu adalah orang awam, jemaat yang tidak begitu paham Alkitab. Pemahaman mereka dipelintir. Sampai ada konteks yang saya tuh agak mengerikan mendengar ini ya. Kalau nggak bayar persepuluhan katanya masuk neraka. Itu lahir dari greed atau lahir dari rasa rakus dari oknum pastor tertentu. Ia merasa bahwa ia punya satu kebutuhan, dia pengen mendapatkan pemasukan yang besar, sehingga akhirnya dia menghalalkan cara ini, mengancam jemaat untuk membayar persepuluhan dengan menggunakan ilustrasi khotbah-khotbah yang mengerikan tentang contoh-contoh orang yang tidak taat melakukan persembahan. Bagi saya itu penyesatan.
itu tidak lagi relevan. Dan saudara tidak boleh asal comot ayat lalu mengklaim bahwa ini adalah contoh orang yang tidak melakukan persembahan. Salah satunya adalah Ananias dan Safira. Itu ayat yang paling banyak digunakan oleh pendeta untuk mengancam jemaat. Padahal ayat ini tidak apple to apple dengan kasus yang dialami jemaat. Ananias dan Safira itu memang mengaku dari awal mereka sudah mempersembahkan seluruhnya dan mereka punya ambisi mendapatkan pujian di antara jemaat. Jadi mereka berkoar-koar bahwa mereka akan mempersembahkan seluruh persembahan mereka. Mereka sudah melakukan sounding di mana-mana untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang dermawan. Tapi kemudian pada faktanya, ia menahan separuhnya. Dan ia mengaku sudah memberikan semuanya. Dia yang berjanji, dia yang berbuat nazar, tetapi dia tidak menepati janji dan nazar itu. Dan akhirnya, dia mengakui bahwa dia sudah menyerahkan semua, padahal dia menahan separuh. Ketika ditanya oleh Rasul Petrus, harusnya dia mengaku, oh maaf Petrus, maaf Pak Petrus, mungkin seperti itu. Saya sebenarnya menahan sebagian, saya percaya dia diampuni, karena dia mengakui. Tapi ketika ditanya Petrus, dia tetap ngotot, dia tetap bilang bahwa aku sudah menyerahkan semuanya. Sebenarnya konteks ini tidak bisa dipakai untuk mengancam jemaat. Karena sekali lagi, persepuluhan juga sudah tidak lagi relevan dengan zaman perjanjian baru ya. Persepuluhan itu adalah hukum Taurat. Dan tidak ada satupun di antara kita yang kembali dituntut kepada hukum Taurat. Nggak ada. Sudah tidak lagi relevan. Persepuluhan tidak lagi relevan karena tidak lagi ada bait suci. Ya. Karena persepuluhan itu baru akan sah ketika ada bait suci. Karena di situ adalah pusat peribadatannya. Ya, ibadah orang Israel itu sakramental dan pusatnya di bait suci. Jadi hukum Taurat itu gugur ketika bait suci sebagai pusat peribadatan sudah tidak ada lagi. Maka tidak ada lagi hukum persepuluhan. Tidak berlaku. Dan Tuhan Yesus betul-betul menggenapkan itu. Salah satunya dengan cara mengizinkan bait suci itu dihancurkan. Maka tidak ada lagi hukum-hukum Taurat itu yang bisa istilahnya dipakai sebagai alat tukar keselamatan, itu tidak ada. Semua karena anugerah saja. Maka pemberian-pemberian saudara harusnya dengan sukarela, tidak lagi dengan paksaan. Pendeta banyak menggunakan ayat tentang Ananias dan Safira, tetapi mereka terlebih dahulu menekan jemaat untuk membuat janji iman. Ya, ada pendeta yang bahkan rela menangis di depan kamera dalam sebuah konten dengan berkata bahwa saya taruh 100 juta. Hei, cek dulu apakah benar yang dia katakan. Dia taruh 100 juta, 200 juta, 50 juta. Jangan-jangan bohong. Karena ada banyak pendeta seperti itu. Di awal tahun 90-an banyak fenomena-fenomena katanya kesembuhan ilahi. Ternyata itu manipulasi. Ternyata itu dibuat-buat supaya mendapatkan jemaat yang banyak. Ada kerjasama antara pastor dengan beberapa aktor-aktor. Dengan menggunakan alat telekomunikasi yang pada masa itu canggih, semacam earphone seperti itu. Di mana orang bisa dikasih tahu, pendeta bisa dibisikkan sesuatu seolah-olah dia mendapatkan bisikan Roh Kudus. Padahal itu penipuan semua. Saudara, hati-hati, banyak penyesat hari ini yang menggunakan nama Tuhan dan menunjuk memang Yesus itu Mesias, tapi mereka tetap menyesatkan. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, sepanjang sejarah, saudara, kita tidak hanya disuguhkan fakta sejarah pertempuran di beberapa negara antar bangsa-bangsa terjadi, ya. Dan itu tidak 1-2 kali, dari dulu sudah terjadi, saudaraku ya. Penguasaan-penguasaan wilayah, ya, katakanlah dari Roman Empire. Ya, sebelum itu mungkin ada masa-masa keemasan dari Media Persia. Kemudian masa-masa keemasan dari Kubilai Khan, Genghis Khan. Masa-masa era-era kerajaan demi kerajaan silih berganti berkuasa di dunia ini kan terjadi perang biasanya ya. Belum lagi perang salib ya, Crusader. Belum lagi perang di era mulai memasuki zaman-zaman awal tahun 1900-an. Ya, ini perang dunia pertama.
di tahun sekitar 19 awal ya, sampai 1917 akhirnya saudara ya, atau 1918. Dilanjutkan lagi Perang Dunia Kedua di sekitar tahun 1938 sampai 1945. Lanjut lagi ada yang namanya perang-perang yang seterusnya, perang saudara, baik yang terjadi di wilayah Vietnam, ya, perang antara Vietnam Utara dan Selatan, yang sebenarnya adalah perang ideologi antara ya USSR, Uni Soviet, dengan Amerika, dengan paham liberal dan paham komunis. Ya, makanya ada perang Vietnam yang pada akhirnya membuat seolah-olah Amerika kalah, karena memang jauh sekali ya dari Amerika ke Vietnam, dan itu diprotes juga oleh orang-orang Amerika, mereka tidak setuju ya. Kemudian ada perang di Timur Tengah, Israel melawan beberapa negara Arab. Kemudian ada juga perang Teluk, perang Israel Palestina hari-hari ini yang masih hangat, perang Rusia Ukraina juga, yang saya tidak tahu apakah sudah selesai atau belum. Semua deru perang itu terjadi, tetapi itu bukan kesudahannya. Ada kelaparan, ada gempa bumi, ya, dikatakan di berbagai tempat. Semua itu sedang terjadi, tetapi ada perbaikan ekonomi juga sedang terjadi. Mungkin belum puncaknya, itu semua terjadi silih berganti. Itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang saya yakini, yang saya amenkan ya, bahwa ini adalah tanda-tanda mendekati akhir zaman, itu adalah pengetahuan bertambah-tambah. Luar biasanya dalam 100 tahun terakhir, saudara lihat. Usia peradaban dunia ini berapa lama sih saudaraku ya? Usia Alkitab kita itu aja ada yang sekitar 2000 sampai 3500 tahun sebelum Masehi. Ya, sejarahnya yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi usia dari peradaban manusia ini sudah ribuan tahun, bisa dibilang seperti itu. Sudah ribuan tahun. Tetapi baru 100 tahun terakhir, kenapa nggak dari dulu-dulu aja ditemukan HP di zamannya Musa ya, di zamannya, atau paling tidak zamannya eranya Yesus berinkarnasi menjadi anak manusia, kenapa nggak ditemukan mobil atau handphone atau apa di zaman itu? Baru 100 tahun terakhir, dari tahun akhir 1800-an banyak penemuan-penemuan yang ketika memasuki 900-an itu sudah mulai cepat sekali pergeserannya. Saya ini adalah orang yang merasakan pergeseran teknologi dari yang namanya manual ya, dari namanya manual menuju digital. Saya merasakan sekali perubahannya itu. Ya, saya merasakan sekali saudaraku ya. Semua era kita rasakan ya. Makanya orang yang lahir tahun 1980-an ke atas itu biasanya mereka lebih melek teknologi. Sementara yang di bawah itu biasanya agak gaptek ya. Tapi tidak semua sih. Ada banyak juga saya lihat orang-orang yang memang effort mau belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itu banyak orang akan diserahkan, disiksa, dan dibunuh, dibenci oleh bangsa oleh karena nama. Banyak. Kita orang-orang Kristen kadangkala tanpa alasan suka dianiaya, dipersekusi. Kita mau beribadah, bahkan berdoa di rumah sendiri aja kita bisa diserang oleh warga. Saudara dibenci oleh nama Yesus. Saudara beribadah saja setiap Paskah, Natal harus dijagai oleh tim kepolisian dan gegana. Jangan-jangan ada bom yang dipasang. Karena dari sejarah, dari pengalaman, memang beberapa gereja itu diledakkan di bom. Kenapa? Orang benci. Saudara kenapa? Apa yang saudara perbuat? Mereka membenci Yesus yang saudara percaya. Nah, itu harganya dalam mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Kayak saya katakan, kalau ada orang yang pindah keyakinan, meninggalkan Yesus, kamu disambut di dunia ini. Tapi kalau ada orang yang mau percaya Yesus, kamu bodoh. Apa sih yang kamu terima jadi orang percaya Yesus? Penganiayaan. Ya, disingkirkan. Kamu gak akan dapat lahan basah. Kamu akan ditinggalkan. Ya, saudaraku. Tapi kalau kamu berani menjual segala hal di dunia ini untuk Tuhan, kamu relakan semua itu untuk mendapatkan Kristus dan tetap setia sampai akhirnya.
Saudara tidak usah ragu. Kau masuk pintu gerbang surga, Tuhan akan kenal wajahmu. Ini anakku. Ini hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara akan menangis sukacita. Karena Tuhan mengenal engkau. Coba dengan mereka yang meninggalkan Yesus demi dunia ini. Tuhan itu tidak pernah lupa. Tuhan itu maha tahu. Tapi ada satu hal yang menyedihkan ya. Ketika Tuhan bertemu dengan engkau di pintu gerbang kehidupan yang kekal. Lalu dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Enyahlah dari hadapanku. Itu sakit loh saudara. Masuk neraka itu memang menyakitkan. Tapi ditolak sang juru selamat itu sangat menyakitkan. Sangat amat menyakitkan. Saudara tahu bahwa orang-orang boleh bertempik sorak menghina Yesus. Mereka boleh bergelak tawa. Tapi satu saat pribadi yang mereka hina ini akan menjadi satu-satunya pembela mereka di hadapan tahta pengadilan. Orang yang harusnya membela mereka tiba-tiba berkata, aku tidak mengenal engkau. Wah, itu sangat menyedihkan saudaraku ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Kedurhakaan itu adalah orang-orang yang berjalan menurut apa yang benar dalam pandangan mereka. Termasuk melakukan dosa dan itu mereka pandang benar. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Puji Tuhan, saudaraku ya, kita boleh menerima berita Injil. Kejahatan itu bertambah-tambah, bahkan sampai hari ini. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora, sampai di sepanjang zaman itu terjadi. Kerusakan-kerusakan moral dan dosa-dosa itu terjadi, saudaraku. Tapi bagi saudara yang tetap setia, menjaga dirimu, menjaga kesucian, kekudusan hidupmu, supaya engkau tetap berkenan. Sama seperti seorang wanita, bukan seorang wanita, 5 gadis bijaksana yang menjaga pelitanya tetap menyala, dengan menjaga minyak mereka tetap terisi. Itu adalah tanda-tanda contoh orang yang hari ini berjaga-jaga senantiasa. Mereka tidak terbawa gelombang atau perubahan zaman, sehingga mentolerir dosa dan kehidupan bebas yang jahat di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Berupa teguran, didikan, ajaran. Tuhan tolong supaya kami boleh hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu. Serupa seperti Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami dan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami, Saudara boleh bertumbuh di dalam kebenaran, dikuatkan di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih Saudara yang sejati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.